Viralnya video Pas Pampres, Praka Isroy yang dicegat dan disekat di posko penyekatan PPKM darurat menjadi trending topik di YouTube. Kejadian itu terjadi di ruas Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat pada hari Rabu 7 Juli 2021 lalu. Dalam video tersebut, Praka Isroy memang tampak tidak melakukan perlawanan. Ia bahkan mengaku salah dan meminta maaf berkali-kali kepada petugas yang mencegatnya. Iya, kamu jangan begitu. Ini tugas negara, ya. Salah. Kalau kamu Pas Pampres kenapa emang ya? Salah, Bang. Apa daya, Isroy yang sendirian dikepung oleh beberapa petugas gabungan yang terdiri dari polisi dan TNI. Tubuhnya yang kurus dicengkram dan didorong menuju mobil polisi untuk diperiksa oleh petugas. Itu adalah video yang tampak dalam rekaman tersebut. Isroy memang seperti tak berdaya di hadapan para petugas. Namun siapa sangka, ternyata ia melawan dengan jurus yang tak terlihat namun sangat ampuh. Sebagai Pas Pampres, Praka Isroy merupakan prajurit pilihan yang tidak hanya dibekali dengan 6 kemampuan bela diri dan skill khusus militer, tetapi juga disempurnakan oleh kecerdasan intelektual dan emosional yang sangat mumpuni. Lantas, kapan Praka Isroy melakukan aksi perlawanan terhadap aparat kepolisian yang menyekatnya dan bagaimana ia melakukan perlawanan tersebut? Simak terus ulasan ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini jika memang berguna bagi kebutuhan informasi dan analisis teman-teman. Jurus yang dimaksud tentu bukanlah jurus bela diri yang mungkin dibayangkan oleh teman-teman. Praka Isroy sadar bahwa jika pada saat itu ia melawan dengan skill khusus militer sebagaimana umumnya yang dimiliki Pas Pampres, apes deh para petugas penyekatan itu. Ia bisa saja menghajar mereka dengan kemampuan skill bela diri tingkat tinggi. Namun cara itu tidak ia pakai. Dengan kecerdasan intelektual dan emosional yang dimiliki Pas Pampres, Praka Isroy berhasil menaklukkan amarahnya. Ia terlihat tenang, rendah hati, dan sabar meladeni tingkah petugas yang dinilai banyak orang sangat arogan. Tak disadari oleh petugas pos PPKM darurat, ternyata itu adalah jurus perlawanan ampuh yang sedang dijalankan Praka Isroy. Jangan anggap remeh ya. Ia melawan dengan jurus sikap santun dan tenang yang kemudian hari melahirkan simpati netizen setanah air. Dengan jurus kesantunan tersebut, Praka Isroy berhasil merebut simpati yang luas dari masyarakat tanah air. Gila kan caranya, sangat cerdas sekali. Sadar atau tidak, sikap santun dan tenang di tengah bentakan dan sekatan petugas tersebut melahirkan drama singkat di mana ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis dalam drama digambarkan memiliki sifat dan watak yang baik serta positif. Itulah sosok Praka Isroy. Berbeda dengan tokoh protagonis, tokoh antagonis merupakan tokoh yang menyebabkan adanya konflik atau permasalahan dalam sebuah cerita. Itulah penilaian yang muncul terhadap petugas di pos PPKM darurat. Gelombang dukungan pun mengalir dari seantero negeri terhadap sosok Praka Isroy. Sementara para petugas dinilai sombong dan tidak punya etika. Dampaknya pun tak hanya sampai di situ. Praka Isroy mendapat dukungan dari Komandan Pas Pampres, anggota DPR, bahkan beredar informasi mendapat dukungan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Belakangan memang diketahui kalau Praka Isroy adalah anggota Pas Pampres yang bertugas melindungi Wakil Presiden. Seorang budayawan Jawa, Kunto Wijoyo, mengatakan sikap santun dan sabar menyiratkan keluasan hati, simbol dari kebesaran jiwa yang lahir dari filosofi keluhuran budi manusia.
Orang yang baik itu bukan suka berkata keras dan bertindak arogan. Manusia yang punya keunggulan dan kemampuan diri meniru watak padi, makin matang semakin merunduk. Sedangkan yang tegak mendongak berarti tidak berisi. Satu lagi yang menjadi jurus ampuh Praska Isroi, yakni jurus memaafkan. Eits, jangan anggap remeh dulu. Dalam video tersebut, ia terdengar berkali-kali menyampaikan permintaan maaf meski dirinya tak sepenuhnya salah. Bang, iya kamu jangan begitu. Ini tugas negara, ini tugas negara ya. Salah, saya salah. Kalau kamu pas pampres kenapa emang ya? Saya salah bang. Permintaan maaf umumnya disampaikan oleh orang yang mengaku salah. Namun dalam peristiwa penyekatan itu, Praska Isroi menggunakan jurus maaf untuk tujuan yang lebih mulia, yakni berdamai. Memaafkan tidak berarti saya mengaku salah, tetapi untuk tujuan yang lebih tinggi dan lebih mulia, yakni perdamaian. Kata-kata maaf itulah yang kemudian meredam amarah para petugas, meski ada di antaranya yang tetap mengeluarkan kata-kata dengan nada membentak. Oleh para petugas, kata maaf yang terlontar dari mulut Praska Isroi berarti mengaku salah dan kalah tentunya. Namun bagi Praska Isroi, memaafkan adalah mengalah untuk menang. Itu memang terbukti jitu karena kemudian hari Praska Isroi mendapat dukungan banyak kalangan yang membuatnya menang secara berlapis-lapis. Sosok Isroi sesungguhnya menjadi kerinduan rakyat Indonesia bagi seluruh pasukan TNI Polri yang sudah terlatih. Rakyat merindukan sosok prajurit yang tangguh dengan skill-skill khusus namun tidak congkak dan mencintai rakyat. Apalagi Isroi sebagai Pas Pampres sudah dididik dalam lingkungan yang ramah seperti Presiden Jokowi. Jokowi Ma'ruf memang tidak salah memilih pengawal pribadinya. Mereka paham bahwa jika penjaga mereka adalah sosok yang menakutkan, rakyat pasti segan. Dengan memilih Pas Pampres seperti Praska Isroi, Jokowi dan Ma'ruf tidak sedang menyekat jarak dengan rakyat, tetapi mendekatkan presiden dan wakil presiden dengan rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang sesungguhnya. Melalui peristiwa ini, Praska Isroi sebenarnya sedang mengajarkan kita nilai-nilai luhur agar jangan memamerkan kekuatan dan kelebihan secara congkak, melainkan dengan santun dan tenang dalam menghadapi situasi pelik. Bravo Pas Pampres!